Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengajak saudara melihat bahwa kehidupan kita sehari-hari menentukan posisi kita besok. Jadi jangan pernah menganggap remeh riwayat pekerjaan kita sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak dalam rumah tangga. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ajaib. Tolong semua pemirsa mengerti bahwa kami harus menjaga posisi kami, pekerjaan kami sesuai dengan fungsi kami masing-masing dalam rumah tangga. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 ayat 25. Amsal 31 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amin. Saudara sekalian, ini ayat yang memang luar biasa. Ini tentang seorang ibu. Kalau bahasa Inggris kita tahu
Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Nya itu perempuan. Ia tertawa itu she self loving to the future. Saudara sekalian, ada bermacam-macam terjemahan. Ada yang mengatakan bahwa dia tersenyum ketika memandang masa depan. Sudah tahu, ini ayat ini ditulis pada musim dingin. Dan di Israel itu, di sana kadang-kadang kita melihat kubah masjid atau kubah gereja itu putih karena ada salju. Tidak setiap tahun sih, tapi akhir-akhir ini lebih banyak dia turun salju. Jadi mereka sudah mengenal 4 musim, walaupun belum sempurna benar, seperti orang-orang di belahan bumi yang lebih dekat kepada kutub utara. Saudara pemirsa, kalau kita menghadapi musim dingin, tidak siap baju hangat, tidak siap pada masa itu kayu untuk pemanas, dan tidak siap untuk pakaian musim dingin, kita tahu kita bisa mati kena kedinginan. Saudara pemirsa, itulah yang dibuat, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dibuat oleh ibu ini. Ia menyiapkan segala sesuatu. Apa? Segala sesuatu untuk persiapan menghadapi musim dingin. Oh, saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua hari ini. Di tempat kita ini, di negara kita ini, kita tidak kenal dengan musim dingin. Hanya ada 2, musim kemarau dan musim hujan. Tetapi saya ingin menolong kita semua hari ini bahwa dua-duanya mesti diantisipasi. Musim kemarau harus diantisipasi dengan persediaan air yang cukup. Kami di Kalimantan Barat misalnya, di kota, terutama kota Pontianak, hampir semua rumah dikasih bak raksasa di bawah kolong. Mengapa? Kami di sana perlu persediaan air. Jadi air hujan itu mengalir, kemudian disimpan di bawah kolong dalam bak raksasa. Baru nanti ditarik dengan pompa listrik pada waktu musim kemarau tiba. So, masih dengar saya? Ini bentuk antisipasi terhadap musim kemarau. Sebaliknya musim hujan, kita antisipasi apa? Banjir. Jadi kemampuan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengantisipasi musim-musim yang terus berganti dan mungkin kita anggap sebagai musim yang buruk, maka kita kemudian sudah siap. Tapi jangan lupa, kalau kami di Kalimantan, tempat lain saya tidak tahu, musim kemarau selain dia kekurangan air, tetapi sebaliknya musim kemarau untuk kami semua, baik di Sungai Kapuas, terutama di danau-danau di Kapuas Hulu itu, saudara sekalian, itu musim panen ikan. Oh, saudara sekalian, karena saya dibesarkan di sungai, maka saya kemudian tidak bisa lain daripada ngiler melihat menantu, cucu, anak yang kemudian memposting ikan-ikan segar. Sebaliknya, kalau saya pulang ke sana sebentar, saya pesan dengan menantu saya yang pendeta di tempat yang di danau. Saya bilang, tolong saya pesan ikan asap atau salai, ikan asin, dan ikan-ikan kecil-kecil itu. Padahal ikan kecil itu yang paling enak kalau di salai atau di asap. Namanya ikan seluak. So, masih ikut apa yang saya katakan? Jadi di sini kalau kita memanfaatkan peluang, ada berkat di sana. Jadi demikian pula musim apa? Musim hujan. Ya, juga begitu. Orang tidak bisa bertanam kalau tidak musim hujan. Jadi harus ada musim hujan supaya kita bisa menanam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Kata kuncinya ialah kita bisa memanfaatkan kesempatan pada waktu keadaan atau musim kurang bersahabat. Oleh sebab itu hari ini pesannya ialah seperti ibu ini. Dia bisa tersenyum menghadapi masa depan. She shall smile at the future. Oh, haleluya. Ia bisa membayangkan masa depan, dia bisa tersenyum. Karena semua sudah siap. Bacalah seluruh ayat dalam pasal ini. Saya sangat senang bila para pemirsa semua, pemirsa sekalian bisa tersenyum menghadapi masa depan karena engkau sudah siap secara jasmani. Tetapi lebih lagi menyiapkan diri dengan cara-cara rohani. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Sampai ada istilah ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap kita, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Oleh karena itu, selain daripada kita menyiapkan diri untuk hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani, kita juga menyiapkan diri secara rohani. Jangan sampai katanya nanti Yesus datang kita seperti 5 anak darah itu. Kita tidak siap. Padahal kita tadi sudah ikut menyongsong mempelai laki-laki dari surga itu untuk datang. Karena itu lebih lagi persiapkan hati kita untuk siap menerima kedatangan Kristus kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk contoh dan teladan dari ibu rumah tangga di sini Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu bahwa Tuhan mau menolong kami untuk mengantisipasi, siap menghadapi segala musim dan cuaca yang kurang menguntungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami hikmat, Engkau beri kami kemampuan, beri kami juga tenaga untuk menyiapkan diri menghadapi musim-musim yang kurang bersahabat. Terima kasih Tuhan, demikian pula hal rohani. Tolong kami itu selalu siap setiap hari. Bila Engkau datang hari ini, kami memang sudah siap. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.